Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Silakan, Bang. Menurut Yesus itu Gimana? Bapa. Menurut Yesus itu Bapa. Tuhan itu Bapa. Berarti menurut Yesus Bapa yang Tuhan. Iya, Berarti Yesus punya Tuhan. iya, karena dia sebagai manusia di bumi. Dia berdoa kepada Ya, Tuhan. terus? Terus Ya. Berarti Yesus manusia bukan Tuhan. manusia. Menurut secara manusia dia manusia karena dia turun sebagai manusia, dilahirkan sebagai manusia. Terus secara apa dia Tuhan? Dia karena dia anak Allah. Dia adalah bayi yang dilahirkan dari Roh Kudus. Bayi Baik. yang Maksudnya dia sa- bayi dilahirkan dari Roh Kudus. Terus dia tua dan dewasa sebagai manusia menjadi teladan bagi umat Kristen dan pada akhirnya dia menjadi contoh bahwa bagaimana pengorbanannya di kayu salib. Ya, boleh dijelaskan ini Pak yang saya masalah bilang tidak? tadi. Ya, Sabar-sabar Pak, agak lain. Begini, kamu punya Bible situ atau tidak? ada. Ya, kamu bangun dulu, semangat, kita santai, karena kamu ini orang baik, kamu pakai baju dulu, kamu ambil Bible, ayo kita belajar sama-sama. Gitu. Iya, saya kalau orang sopan, saya lebih sopan teman-teman, karena dia ini orang baik teman-teman ya, baik. Baik sekali dia ini, baik. Oke. Iya, Masya Allah. Ini kan ganteng, kelihatan abang begini kan ganteng. Abang di daerah mana nih bang? Kalimantan. Tanya dulu, abang di daerah mana? Kalimantan. Ya? Kalimantan Barat. Kalimantan. Ya, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya abang ya. Amin. Ya. Insyaallah amin. Tetap. Iya, siap. Oke bang. Kalau sampai sekarang ini keyakinan abang itu yang Tuhan ini Yesus atau Bapa yang di sorga bang? Bapa di surga. Yesus. Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, dia hanya teladan, hanya contoh ketika dia hidup di bumi pada masanya. Kalau dia sudah kembali kepada Bapa, sekarang ini Tuhan apa masih manusia? Berdasarkan Alkitab dia terus beserta kita. Ya, sekarang ini Yesus itu Tuhan apa manusia? Sekarang, detik sekarang. Dia sudah di surga bersama Bapa, tapi dia masih menyertai kita. Iya, maksudnya dia, kalau dia sudah di surga itu dia masih manusia apa sudah jadi Tuhan? Bersama dengan Bapa. Kalau Iya, berarti dia manusia apa Tuhan kalau dia sudah di surga? Dia Tuhan. Bapa dia tetap Bapa. Karena di surga dia jadi Tuhan, Bang. Karena di atas Tuhan ada Bapanya. Dia adalah anak tunggal. Iya, sekarang Yesus sekarang kan Yesus di sorga nih. Oke. Yesus di sorga itu manusia apa Tuhan? Tuhan. Oke, pengertian Tuhan menurut Abang gimana coba? Orang yang gimana kalau Tuhan menurut Abang? Pengertian Tuhan itu coba baca Matius 11:25. Bangun baca Bible Matius 11:25. Sebelas 25 ya, Bang? Ya. Di bawah perikop ajaran juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Oke. Betul? Oke. Berarti sudah paham berarti Tuhan itu harus pencipta langit dan bumi. Betul? Oke. Yesus ini pencipta langit dan bumi atau bukan? Bukan, karena sebelum bumi dijadikan bukan. dia Berarti belum Yesus lahir. bukan. Ya, berarti Yesus bukan tuh. Bukan, dia hanya sebagai jalan. Iya, berarti Yesus bukan tuh Tuhan. Oke, bukan Tuhan. Oke. Iya.
sekarang ketika Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan, dia hanya jalan bagi orang Kristen menuju Tuhan. Mantap. Itu. Karena ini coba kamu baca. Nih, aku kasih kamu ayat nih. Coba kamu baca di Lukas 22:6-9. Ketika Yesus sudah berada di sebelah kanan Allah Bapa itu. Lukas 22. Lukas 22:69. Kasih, Bang. Dua ayat 69 ya Bang. Iya. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha. Kuasa. Berarti ketika Yesus berada di sisi Allah itu, Allah yang Maha Kuasa, Yesus manusia atau Tuhan? Dia sebagai anak, berarti manusia juga dong, sama Manusia, begitu. tapi dia di tempat yang layak. Berarti iya, dia di tempat layak. Karena begini. Karena ini kita belajar sama-sama Bang ya. Kita belajar sama-sama ya. Oke, baik. Coba Abang buka 1 Timotius 6 nomor 16. Semangat Bang, semangat. Saya senang sama Abang nih, semangat. 1 Timotius 6 nomor 16. Kita belajar nih. Ini saya kasih keluar, saya punya ilmu-ilmu tenaga dalam semua nih. Kita belajar sama-sama. 1 Timotius 6 ayat 16 ya. Nomor 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu kan, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, ini Allah Bapa, betul? Ini Allah. Ya. Betul kan? Nah, sekarang timbul pertanyaan dalam diri kita nih, timbul pertanyaan. Bagaimana cara kita mengenal Allah yang tidak terlihat dan tidak terhampiri tadi, yang dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16? Jawabannya adalah Allah mengutus utusannya ke dunia, dijelaskan dalam Yohanes 5:37. Coba kamu baca Yohanes 5:37. Coba. Yohanes kan? Injil Yohanes kan? Ya, Yohanes 5:37. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa Bapa mengutus Yesus ke dunia ini? Coba kamu baca. Ini pertanyaan yang timbul nih. Untuk apa sih Bapa mengutus Yesus ke dunia ini? Coba kamu baca Yohanes 1:18. Yohanes 1:18. Ayat? Ya, Yohanes 1:18, ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. 1 Yohanes ayat 18. Bukan 1 Yohanes, Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Benar tidak? Betul. Jadi kita ini tidak bisa lihat Allah. Bagaimana cara kita percaya bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat? Berarti Allah mengutus utusannya ke dunia untuk menyatakannya.
bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat. Benar? Betul. Nah, bagaimana cara anaknya menyatakan bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat? Nah, itu dijelaskan dalam Yohanes 12:40 sampai 50. Yohanes 12:49 sampai 50. Coba kamu baca. Cara Yesus menyatakan bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat. Yohanes 12 ayat. Itu dijelaskan dalam Yohanes 12:49 sampai 50. Sebab aku berkata sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Aku tahu bahwa perintahnya itu hidup yang kekal. Karena itu apa yang aku katakan aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa yang kepadaku. Nah, di Yohanes 12:49-50 itu cara Yesus menyatakan bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat itu dengan cara begini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Apakah Yesus menerima firman? Ya, Yesus menerima firman dari Bapaknya. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, narasi dalam Yohanes 14 nomor 1 coba kamu baca. Yohanes 14 nomor 1. Coba kita tes beliau pergunakan akal atau doktrin. Kita tes ya. Yohanes 14 nomor 1. Di atas di bawah perikop rumah Bapa, betul? Iya, rumah Bapak, perikopnya rumah Bapak. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, ada berapa yang harus kita percaya di situ? 2, kepada Allah dan kepada 2. aku. Oke, yang mana yang Tuhan? Percayalah kepada Allah dan Yesus. Karena aku di sini akan menunjukkan arahnya Yesus. Oke. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Betul? Betul. Oke. Berarti ada 2 yang harus kita percaya. Benar? Betul. Ya. Ya, yang mana Tuhan? Allah. Iya, pintar sekali. Kalau berarti kamu itu sudah pakai akal. Karena begini, kamu dengar saya ya. Di situ kan perikopnya rumah Bapak, betul? Betul. Oke. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Percaya kepada Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Matius 11:25 tadi yang kita baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, betul? Betul. Nah, sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Coba baca Yohanes 11:42. Iya. Yohanes 11:42 kan? Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, berarti Yesus pengen dipercaya sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Utusan. Utusan. Karena ketika kita sudah percaya Bapa sebagai Tuhan dan Yesus sebagai utusan Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Coba baca Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang
benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kutanya sama kamu, berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, berarti kita harus mengenal Yesus itu sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Utusan. Jalan, utusan. Utusan Oke. Tuhan. Sebagaimana di dalam Islam itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Kalau sudah ada pemahaman yang begini, berarti sudah masuk akal sehat itu. Sudah luar biasa kamu ini. Minimal kembalilah kepada Bible. Karena kebanyakan Kristen-Kristen, apalagi dari Protestan kan masih meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Benar tidak? Betul, tapi menurut saya Nah, dia untuk lebih ke utusan dan lebih ke apa ya, pedoman hidup lah, pengajaran. pedoman hidup, betul Ah. sekali. Karena begini, kalau kita di Islam, contohnya hidupnya kan selama hidupnya dia itu banyak melakukan mujizat dan memberikan contoh-contoh dan pengajaran yang baik. Itu aja yang menjadi contoh apa dia bisa menjadi jalan. Mengapa kita harus mengikut Yesus? Kita Betul. tidak salah mengikut Yesus, tidak salah. Jalannya kita ikut karena apa? Tidak ada yang salah selama kita ikut dia, itu ya. Kita mengikut Yesus dan apa? Menganggap dia sebagai utusan dan jalan kepada Bapa, itu tidak salah. Dan hidup kekal, kalau mau hidup ya kekal mengikut mantap Yesus. itu. Gitu. Berarti kamu ini adalah pengikut Yesus yang sebenarnya. Kamu ini adalah pengikut Yesus yang sebenarnya. Nah, coba kamu baca Matius 26:39. Matius 6. Matius 26 nomor 39. Matius Ya. Matius 26 ayat 39. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Berarti kamu mengatakan Yesus itu lebih condong kepada pedoman hidup, benar tidak? Betul. Berarti kita harus mengikuti apa yang Yesus buat. Iya. Perkataan, perbuatan Yesus, betul kan? Betul. Nah, di tadi yang kamu baca itu ketika Yesus berdoa itu dengan cara apa? Sujud. Coba baca ulang. Sujud. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Nah, berarti Yesus berdoa dalam keadaan apa? Sujud. Sujud. Nah, sujud itu bagaimana? Beginikah sujud itu? Tidak harus begitu juga. Atau bisa juga kayak nunduk. Nih, tidak ada nih. Saya cari di Google nih sujud. Begini sujud. Ya, kaki ke bawah, apa? Posisi kaki Nah, ke bawah, kepala ke atas. Kutanya sama kamu coba. Apakah begini sujud? Ini sujud. Apakah begini sujud? Betul. Kalau menurut Google. Nah, oke, menurut Google sujud begini. Iya. Berarti ketika Yesus berdoa dalam keadaan begini. Bisa begitu juga. Bisa juga badannya posisi tegak, bisa juga. Oke. Nah, yang berdoa, yang beribadah lakukan seperti ini itu agama apa? Islam. Asyhadu? Belum lah. Semangat. Sudah. Udah. Gimana? Silakan. Bukan, ke arah situ belum lah. Karena masih banyak yang harus diketahui juga. Tidak harus Iya, masuk- harus banyak masuk belajar, tanpa betul. mengetahui. Cuma Banyak belajar, betul. nanti, Makanya, gini, Kamu pelajari Bible dengan baik-baik. J- Gimana? Silakan. Dengar dulu. Oke, masuk misalnya seandainya masuk saya ke situ. Bahasanya saya tidak mengerti gimana. Apalagi mau berdoa. Ya belajar, Bang. Sabar, kutanya sama kamu dulu. Oke, sabar. Kutanya sama kamu. Iya, dengar Makanya dulu. untuk situ kan perlu proses. Iya, Kenali dulu, betul. jangan langsung masuk kan. Iya, betul sekali. Kamu mengatakan tadi, ketika saya cepat-cepat masuk ke situ, terus saya mau tahu bagaimana, kan saya belum belajar, betul tidak? Betul. Iya, betul. Oke. Orang yang sekolah itu
Apakah dia belajar dulu atau dia masuk sekolah dulu baru dia belajar? Belajar, masuk sekolah dulu sih. Nah, masuk sekolah dulu baru Belajar. ya sudah. Tapi kan kita lihat sendiri, maaf ya, Iya, iya, maaf. iya, iya, iya. Iya, Maaf, iya. maaf kita lihat sendiri. Iya, Maaf iya. kita lihat sendiri. Kadang-kadang kan yang lama dari situ pun dari lahir, kadang-kadang pun tidak ngerti bahasa, ditanya ini artinya apa? Mereka nyebutnya bisa, nadanya pas, tetapi artinya mereka tidak tahu. Kebanyakan yang kayak gitu kan. Iya, memang. Ah, Memang itu tidak bisa dipungkiri. ah. Dengar dulu baik-baik. Itu yang Dengar saya dulu jaga, baik-baik. jangan sampai kayak gitu. Iya, dengar. Oke, baik. Dengar dulu baik-baik. Dengar dulu baik-baik. Tidak semuanya orang Islam itu, yang bisa membaca Al-Quran terus bisa langsung dengan artinya. Itu tidak bisa. Itu tidak semua Islam begitu. Ada pun yang bisa baca, yang bisa hafal artinya, yang baca langsung. Itu semua itu dari kita belajar. Makanya itu ada pondok pesantren. Kan seperti itu. Kan? Benar tidak? Betul. Sehingga ada pondok pesantren. Jadi di dalam Islam itu Al-Quran itu dibaca, dihafal, dan diamalkan. Ada orang yang sudah baca, tetapi belum bisa hafal. Ada orang yang sudah baca, sudah hafal, tetapi tidak bisa diamalkan. Dan ada orang yang sudah baca, sudah hafal, sudah amalkan pula. Dan ada orang yang tidak bisa baca, tidak bisa hafal, tapi dia bisa amalkan. Begitu. Ya. Itu semua dari kita mau belajar atau tidak. Kalau saya mau bisa hafal Al-Quran, dari dia punya bacaan, sampai dia punya arti, sampai dia punya tafsir, sampai saya bisa amalkan, bisa. Yang penting kamu belajar di pondok pesantren. Begitu. Jadi tidak semua orang Islam itu yang bisa baca Al-Quran terus bisa hafal, dia punya arti, tidak. Palingan dia terjemahannya. Begitu. Jadi tidak semua. Jangankan saya. Kamu, ketika kamu sudah masuk ke Islam, dan kamu masuk ke pondok pesantren, belajar minimal 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, begitu kamu keluar, itu pemahaman kamu lebih tinggi daripada saya. Oke. Begitu. Boleh saya lagi apa? Bertanya Boleh, atau berpendapat? silakan. Bukan menghujat, jauh ya, tapi bertanya. Boleh, bukan menghujat, bukan. Kalau Kristen kan cenderungnya kepada Yesus, nabi atau utusan kan, idola Kristen kan. Kalau Muslim ini kan ibaratnya apa? Nabinya itu kan Muhammad. Oke, di Al-Quran gimana, apa ada mujizat apa yang dilakukan Muhammad tuh di mana? Mujizat contohnya kan, atau perkara-perkara di luar nalar lah ibaratnya, berjalan di atas air kan, pengorbanannya contohnya Yesus mati di kayu salib, apakah Muhammad ada gitu? Maaf saya bertanya. Iya, maksudnya Yesus mati di kayu salib. Iya, itu kan kepercayaan tidak kami. ada Yesus. Sabar saudara, kalau kamu mau memahami itu Yesus itu tidak mati di kayu salib. Coba kamu baca Ibrani 5 nomor 7. Coba baca Ibrani 5 nomor 7. Coba kamu baca Ibrani 5 nomor 7. Ibrani apa? Coba baca Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan tatap tangis dan air mata kepada Dia, sanggup menyelamatkannya dari maut, karena kesalahannya ia tidak didengarkan. Coba kamu baca baik-baik. Coba baca ulang baik-baik. Agak keras sedikit, tidak dengar itu. Ibrani 5 nomor 7 kan. Dalam hidupnya sebagai manusia
Ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Oke. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya, maka doanya telah didengar. Ya, di situ Yesus berdoa minta agar apa? Agar dia diselamatkan. Diselamatkan. Saya analogi begini. Ada satu jembatan yang setiap orang lewat jembatan itu pasti mati. Setiap orang yang lewat jembatan itu pasti mati. Tiba-tiba kamu mau lewat jembatan itu. Sebelum kamu melewati jembatan itu, kamu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, setiap orang lewat jembatan ini mati Tuhan. Saya mau lewat jembatan ini. Tolonglah Tuhan, lindungilah saya. Dan doamu itu didengar oleh Tuhan. Kira-kira kamu lewat jembatan itu, kamu mati tidak kalau Tuhan sudah mendengar doamu itu? Tidak. Tidak mati, ya. Oke, tidak mati. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya, maka doanya telah didengar. Menurut kamu Yesus mati atau tidak? Dia mati secara tubuh, tetapi rohnya tidak. Tidak. Tidak ada penjelasan seperti itu. Saya kasih analogi sama kamu. Coba kamu baca ulang sekali lagi. Coba bangun, semangat. Ini kebenaran nih. Bangun, semangat. Semangat, bangun. Semangat. Coba baca ulang sekali lagi. Baca ulang baik-baik. Baca ulang pelan-pelan. Baca di situ lah, saya dengar. Oke, baik. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya, maka doanya telah didengar. Nih, aku kasih analogi ulang ya. Ada satu jembatan yang setiap orang lewat jembatan itu selalu mati. Setiap orang lewat jembatan itu mati. Setiap orang lewat jembatan itu mati. Tiba-tiba kamu mau lewat jembatan itu. Sebelum kamu melewati jembatan itu, kamu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya mau lewat jembatan ini. Setiap orang lewat jembatan ini, Tuhan, mati mereka Tuhan. Tetapi tolong selamatkanlah saya Tuhan dari kematian, dari maut ini Tuhan. Dan doamu itu telah didengar oleh Tuhan. Ketika kamu lewat jembatan itu, kamu mati atau tidak? Mati. Bagaimana bisa mati? Tidak, karena Coba fokus baik-baik. Coba fokus Ya. baik-baik. Saya punya analogi, fokus baik-baik. Fokus ini. Ada satu jembatan yang setiap orang lewat jembatan itu mati. Ya, siapa saja yang lewat jembatan itu mati. Tiba-tiba kamu mau lewat jembatan itu. Nah, kamu takut mati nih. Karena kamu sudah tahu setiap orang lewat jembatan itu kamu mati. Orang lewat jembatan itu mati. Nah, sebelum kamu melewati jembatan itu, kamu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, setiap orang lewat jembatan ini mereka selalu mati. Saya mau lewat jembatan ini Tuhan, selamatkanlah saya Tuhan. Dan doamu itu didengar oleh Tuhan. Ketika kamu melewati jembatan itu, kamu mati atau tidak? Tidak, karena didengar Tuhan. Oke, betul. Karena didengar Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesalehannya, maka doanya telah didengar. Menurut kamu Yesus mati atau tidak? Tidak, karena sudah didengar menurut solehannya. Menurut Sudah didengar. Oke. Terus? Oke, giliran baik. saya. Kalau Iya sabar. kan giliran saya. Iya sabar. Iya. Oke, silakan. Oke, dalam kitab Ibrani Yesus dikatakan tidak mati, tetapi kita kan pengikut Yesus, tentu kita bacanya di Injil kan. Fokusnya di Injil. Kitab Injil. Ibrani itu bukan Injil. Bukan. Injil tuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke. Nah, Coba baca. Di mana Yesus mati? kalau dibilang Yesus mati itu dalam kitab Markus 15. Coba. Markus 15 itu di bawah perikop itu jelas dikatakan Yesus mati. Coba buka di situ. Kitab Markus 15 ayat yang ketiga. Markus 15
ayat yang ketiga-tiga jelas Yesus mati. Oke, bentar. Markus 15 berapa? 3-3 di atasnya Yesus mati di dua perikopnya. Markus 15, 33. Oke, baik. Bentar. Markus 15, 3-3. 33. Iya, ini perikopnya Yesus mati. Iya. Hah, Apakah perikop itu firman Tuhan? firman, iya, karena firman Tuhan itu kan Alkitab. Perikop ini bukan firman Tuhan. Pada jam 12, coba kamu baca. Kalau kamu mengatakan Yesus itu mati, oke beginilah. Oke, ini Kamu, firman. Mengapa saya bilang firman? Karena jelas judulnya iya, Yesus mati. oke, siap. Ketika kamu mau mengatakan bahwa Yesus itu mati, ya, betul? Betul. Kamu begini agak lain. Kamu ingin Yesus itu mati. Iya. Oh, kamu ingin Yesus itu mati. Coba kamu Betul. baca Yohanes. Oke, coba kamu baca Yohanes 8 ayat 44. Kalau kamu ingin Yesus itu mati. Kamu berasal dari Bapamu. Yohanes 8:44. Kalau Ya. kamu menginginkan Yesus itu mati. Yohanes 8 kan? Ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Kamu berasal dari Bapamu, iblis. Betul. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes loh, Yohanes saya buka nih. Iya, Yohanes 8 ayat 44. 44. Hmm. Nah, kamu berasal dari Bapamu, betul. Yohanes nih. Apa yang kamu baca itu? Yohanes. Coba baca ayat 44. Apa bunyinya? Nah. Kamu berasal dari Bapamu, iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Nah, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan iblis. Ia adalah pembunuh. Pembunuh apa? Ya, disini Bapa kan huruf kecil, berarti bukan merujuk kepada Allah. Iya, bukan itu. Iblislah menjadi bapakmu. Berarti ketika orang yang menginginkan Yesus itu mati, berarti orang itu punya bapak iblis. Karena bapak yang di sorga itu tidak mungkin mau anaknya mati. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenang dan dengarkanlah dia. Betul. Kepadanya jiwaku berkenang. Iya. Coba bayangkan. Iya, betul. Terus bagaimana ketika kamu menginginkan Yesus mati? Iya, tanpa kematian Yesus maka tidak ada pengampunan. Karena Ya memang Yesus itu tidak mati dan memang untuk penebusan dosa itu tidak ada. Coba kamu yang mengatakan Yesus mati terkutuk itu siapa? Paulus apa Injil? Yang mengatakan Coba. Yesus mati terkutuk. Paulus. Atau beginilah, kamu baca Galatia 3:13, coba. Baca Galatia 3:13. Kalau gitu bukan Injil dong. Iya, coba baca Galatia 3:13, coba baca. Coba kamu baca dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Nah, itu siapa yang digantung di tiang kayu? Ya, di tiang kayu yang terkutuk itu siapa itu? Kan ada 3 di situ. Ada Iya, saya tidak tanya 3-3 siapa, salah satunya siapa? Yesus kan bukan yang bersalah, yang salah kan Yesus satu, pengkhianat di antara 2. Iya, yang ditulis yang bergelar Kristus di situ siapa?
Makanya saya bilang dari awal tadi, saya kan ikut Yesus, ikut di kitab Injil, bukan dia yang bukan Injil. Iya. Ketika kamu mengikuti kitab Injil, tapi kalau kamu percaya tentang penebusan dosa, kan ayatnya lari ke situ. Ya, Di makanya dalam Yohanes, di dalam Yohanes 8:44 tadi, di sini Yesus mengatakan, iblis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi makanya kamu ingin melakukan keinginan-keinginan iblis. Nah, ia adalah pembunuh manusia. Coba, i- kamu itu kan pengen Yesus mati. Kamu pengen Yesus mati. Kamu tahu enggak kalau Yesus itu lolos dari penangkapan? Kamu tahu ayatnya tidak? Kalau Yesus itu lolos di penangkapan. jangan keluar dari kitab Injil dong, karena saya kitab Injil Tidak, kan tidak keluar dari kitab Injil nih. Saya kasih kitab Injil sama kamu nih. Saya kasih kitab Injil nih. Coba kamu baca Injil Markus 14:51. 50 sampai 50 dari apa? 50 sampai 52. 52 apa 51 bacalah. Itu. lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Seorang muda yang hanya memakai sehelai kain lenin itu menutup badannya mengikut dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain lenin itu dan lari Lari dengan telanjang. telanjang. Ah, siapa seorang muda yang memakai kain lenan yang lari dengan telanjang itu siapa? Ayo, ayo. Nah, kalau tidak tahu saya tunjukkan datanya. Di Biar mana kita di, tahu siapa di, orang muda. di Tahu mana? tidak? Tidak, Tahu tidak? tidak. Coba baca ulang dulu, baca ulang dulu, baca ulang dulu. Baca ulang dari 50 sampai 52. Baca ulang pelan-pelan. Baca ulang dulu. Lalu la- lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Seorang muda yang hanya memakai sehelai kain lenin untuk menutup badannya mengikut dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain lenin itu dan lari dengan telanjang. Mereka hendak mau menangkap dia, tetapi dia melepaskan kain lenan itu dan lari dengan telanjang. Kamu cari dari Kejadian sampai Wahyu, yang memakai kain lenan hanya Yesus. Datanya di mana? Yohanes 13 nomor 4. Coba kamu baca. Siapa pemuda yang memakai kain lenan? Ayo. Baru nanti saya tunjukkan sama kamu ayat kalau Yesus itu punya mujizat mampu berubah wajah. Yo. Yohanes 13 ayat. Yohanes 13 nomor 4 sampai 5. Nomor 4 lah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenin dan mengikatnya. Jadi siapa yang memakai kain lenan itu? Asyhadu. Belum. Oke. Nah, aku tanya sama kamu dulu. Kamu tahu enggak kalau Yesus punya mujizat bisa berubah wajah? Di mana? Oke, baik. Oke. Ya, baik. Coba kamu baca Matius 17 nomor 2. Baca di situ, coba baca di situ biar jelas. Soalnya kurang jelas ya. Oke, Matius 17 nomor 2. Ntar kita baca. Matius 17 nomor 2 ini bunyinya ini. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Selamat datang di kebenaran. Makanya Al-Quran datang mengatakan, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Nah itu yang mengatakan dia dibunuh dan yang mengatakan dia disalibkan, itulah si Paulus penyesat. Kutanya sama kamu muliakan Yesus atau tidak? Muliakan. Saya juga pengen memuliakan. Ketika narasi di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Ada 3 orang yang tergantung di tiang salib, termasuk Yesus. Benar tidak? Betul.
Oke, berarti terkutuk atau tidak menurut Galatia 3:13? Terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Berarti Yesus terkutuk atau tidak tergantung di tiang salib. Menurut Galatia seperti ya betul. Kalau menurut Galatia, Menurut Galatia terkutuk. Ya. iya, Masa dia anak yang mulia? Masa kita mau kutuk dia? Tidak. Jadi Yesus itu tidak ditangkap. Jadi siapa yang ingin membunuh Yesus, maka iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu iblis itu adalah pembunuh para manusia. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7 tadi saya kasih analogi sama kamu. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Apa doanya itu? Apa doanya? Coba kamu buka ini. Ini. Doanya di sini. Ku kasih sama kamu. Sabar. Coba. Ku kasih doanya sama kamu di sini. Ku coba kamu punya pemikirannya. Yes, kamu punya pemikiran ini. Coba. Sebelum itu saya tanya sama kamu, Yesus ini dikasihi oleh Allah Bapa atau tidak? dikasihi. Dikasihi. Coba kamu baca di Matius 26:36. Matius 26:36 sampai 37. Iya, 36. Matius 26:36. Matius 42. Langsung ke 42. Lalu ia pergi untuk kedua. Iya, yang di Taman Getsemani itu, coba. Matius 26:42. Oke. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Oke. Di sini Yesus berdoa nih. Ini kan doa Yesus di Taman Getsemani, betul tidak? Betul. Oke. Lalu pergi Yesus kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, ya Bapakku, jikalau cawan ini mungkin lalu, biarkanlah berlalu, melainkan kehendakmu yang terjadi. Benar tidak? Betul. Cawan itu adalah kematian, betul? Betul. Oke. Berarti keinginan Yesus cawan ini berlalu atau tidak? Berlalu. Berlalu. Berarti Yesus pengen diselamatkan, betul? Betul. Nah, berarti doa Yesus terkabulkan atau tidak kalau menurut pemikiran kita? Tidak. Doa Yesus tidak dikabulkan. Ya. Coba kamu baca Yohanes 11:42. Baca di situ nanti kurang jelas tuh. Oke, Yohanes 11:42 Yesus mengatakan, ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Masa Bapa tidak mengabulkan dia punya doa? Berarti Yesus selama hidup di dunia ada doanya tidak dikabulkan. Itulah pemikiran-pemikiran yang tidak waras, saya bilang. Sehingga dalam narasi Yohanes 8:44, jika kamu ingin jika iblislah bapakmu, maka kamu akan mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Karena keinginan bapakmu itu adalah pembunuh manusia. Begitu. Jadi kamu mau, kalau kamu mau Yesus mati di kayu salib, berarti kamu berarti pengikut iblis. Sekarang begini, saya tanya dari hati ke hati buat kamu nih. Untuk apa kamu ingin agar Yesus mati? Itu dulu. Apa tujuanmu ingin Yesus itu mati? Ya, hilang. Oh iya. Terguncang, saudara-saudara, terguncang. Terguncang dia. Terguncang. Biasa, matikan wifi. Tidak bisa, sudah kasih tadi kan?
Yesus itu dimuliakan loh. Masa doa Yesus kalau mereka mengatakan oh tidak dikabulkan, berarti hapus Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bukan aku pengen agar engkau percaya, aku pengen agar mereka percaya bahwa akulah Tuhan. Paksakan anak orang jadi Tuhan. Ya doakan saja teman-temannya, minimal dia sudah mulai terguncang dengan apa yang proses ya, on proses itu. Gitu teman-teman.